dan untuk rekan-rekanan kita bahwa kita orang audio ini bukan bahan untuk lemparan batu. Dalam artian janganlah untuk dari acara-acara ini orang ini tiap ada kesalahan apa-apa larinya ke kita. Kita ini cuma menyediakan alat, cuma menyediakan perangkat. Kita udah ngasih aja udah beruntung kita ngasih. Masih aja juga disalahkan. Padahal kesalahan itu bukan di kita. Main terkadang seperti ini penting juga, kadang hajatan itu yang suka kadang ngawur ya. Enggak ada konfirmasi, enggak ada apa, tiba-tiba datang, Mas saya butuh sekian channel. Kadang itu yang sering sekarang itu apa, dari WO, bawa akustik sendiri untuk acara kirap, datang-datang, Mas saya minta 4 channel ya nanti. Terus gini, loh. Datangnya bukan datang di stage, padahal dia udah tahu. Datang ke Evo, Mas saya minta 4 channel, yang 2 untuk mikrofon, yang 2 untuk line mikrofon. Ya, terus saya mikir, saya nggak punya kabel di depan, kabel semua di belakang. Yang ngawur itu kadang seperti itu, sedangkan mereka kadang bawa wireless itu asal-asalan, terutama untuk player sakso dengan biola. Kadang nih posisi stage di sana jauh, secara otomatis karena sumber itu dari sana, koneksi perkabelan itu dari stage, receiver otomatis kan di sana. Wah dia jalan tuh mantennya jalan jauh, wow, gak bunyi, kadang bunyi ngek, gak ada jelas sama sekali. Terus ini apa yang diiringi? Cuman mantennya tok yang jalan, bunyinya gak ada. Tahu-tahu belakang, sound lagi yang kena. Gimana mas sound gak bunyi, suaranya putus-putus, kabelnya sampai enggak ada. Orang sound yang kena, padahal kita itu cuman bunyikan. Tetap kita yang kena. Mungkin dari pengalaman-pengalaman tersebut itu bisa untuk kita jadikan, terutama terkadang mungkin bisa untuk jadi acuan teman-teman audio terutama, dan untuk rekan-rekanan kita. Bahwa kita orang audio ini bukan bahan untuk lemparan batu. Dalam artian janganlah untuk dari acara-acara ini orang ini tiap ada kesalahan apa-apa larinya ke kita. Kita ini cuma menyediakan alat, cuma menyediakan perangkat. Kita udah ngasih aja udah beruntung kita ngasih. Masih aja juga disalahkan. Padahal kesalahan itu bukan di kita. Nah terkadang ada sebagian EO, sebagian WO itu yang gak paham. Mereka cuman ngatur untuk kinerja mereka, tapi untuk partner mereka itu sama sekali tidak diberitahu. Tidak ada konfirmasi. Nah sedangkan yang paling bikin jengkel itu biasanya apa? Itu manten udah siap mau kirap, player ini baru datang minta channel. Terus kita mau ngapain? Harusnya kalau memang dia benar kan dia datang dari awal. Datang awal sebelum manten siap, dia udah standby. Udah dicek dulu dia kira-kira nanti kalau bawa wireless, dia jalan dari mana sampai mana. Harusnya dia akan nyoba dulu. Dia nggak dipikir sampai situ. Bisanya nanti kalau ada kesalahan, tetap kita yang salah. Makanya di kesempatan kali ini saya juga pesen buat semuanya aja, terutama untuk yang bekerja di bidang entertainment, jauhlah lebih berpikir dewasa bahwa kita semua ini nggak bisa kerja sendiri. Sound itu kita menyediakan fasilitas, bukan untuk menuruti keinginan mereka. Kita itu menyediakan fasilitas. Kalau mereka memang benar-benar butuh kita, konfirmasi. Jangan asal langsung minta, jangan asal langsung tuduh. Kalau ada salah apa-apa kita yang kena. Kita nggak dapat apa-apa.
Mereka kerja cuma hitungan menit. Kita mau tidur di rumah ngorok gini aja nggak bisa. Tidur di lokasi ya nyamuk. Kalau di sini rata-rata untuk acara wedding seperti itu tuh masih banyak apa enggak? WO atau EO yang seperti itu masih banyak apa enggak? Banyak ya? Nah ini jadi catatan. Ini yang jadi catatan. Jadi kita dan teman-teman WO atau EO itu harus ada komunikasi baik, jangan asal. Terkadang seperti ini, yang punya hajat pasrah ke WO, tapi yang punya hajat juga ngejob sound sendiri. Tanpa pasrah ke WO. WO-nya main seenak sendiri. Enggak ada konfirmasi karena bukan merasa paket dari mereka. Ini yang saya paling kurang setuju. Karena orang itu punya selera masing-masing. Jangan semuanya ini dicampur adukkan. Akhirnya nanti kalau ngalami seperti pertanyaan tadi, itu enggak ada apa-apa ya. Acara seremonial, terus tiba-tiba tuh ada pemain datang. Udah minta ini pasang. Taunya nanti itu seremonial selesai, mereka main udah. Kita kan yang salah. Sedangkan nggak mungkin yang namanya kita orang itu pasrah ke kita, Mas saya ngejob sound sekalian untuk hiburannya ya kuartet, mungkin organ tunggal. Itu jarang banget, bisa dihitung jari dan itu pun kalau yang mesen ke kita itu pasti udah berlanggan, udah langganan. Tapi kalau kita ketemu orang lain itu yang susah. Terkadang itu orang nggak tahu. Nah yang susah itu kalau udah musuhnya itu ibu, adik cewek itu susah. Biasanya WO kan rata-rata ibu itu. Itu yang bikin kita susah. Nggak tahu apa-apa. Mas, mic-nya nggak bunyi. Ini saya baru ngalami kemarin, sampai kalau tak ceritain mesti ketawa. Main di Madura. Loh, pada waktu musik bumper, kan ada LED juga. Bumper sebelum pengantin itu jalan, bumper itu bunyi. Itu di atas kan sudah saya kasih fasilitas Bluetooth. Tapi dari stage, udah oke di play dari situ. Loh, giliran musik pengiring mau kirap, kan cuman bawa sakso satu sama musik pengiring. Yang musik saksonya itu tidak bilangin, Mas semua koneksi sampean minta di panggung. Itu di panggung udah disediakan, kalau sampean mau playback dari HP sampean tinggal connect Bluetooth. Atau kalau sampean mau, biar sampean gak ribet, filenya kirim ke operator saya yang ada di state. Biar sampean nanti tinggal nunduk, Mas ini nanti kalau kirapnya mulai sampean play ini ya. Itu enggak ada. Yang ada itu lucu. Play bumper itu benar. Audionya benar lewat Bluetooth. Nah, giliran mereka pada bingung, pengantin mau jalan, ini audio enggak ada di panggung. Di stage itu enggak ada audio. Masih bingung ngirim-ngirim file. Dari tadi ngapain? Giliran bunyi sampean tahu yang bunyi apa? Yang bunyinya si MC jalan di depan manten, di depannya player sakso, itu sambil bawa HP dibunyiin di mikrofon vokal. Terus orangnya bilang, Mas musiknya kok nggak ada bassnya? Tak bilangin, bass di rumah nggak ikut. Ini yang model-model metode seperti ini emang dia itu nggak mau tahu atau nggak tahu apa masa bodoh kayak gitu. Iya beneran yakin. Saya kaget itu, saya tahu kalau itu dari mikrofon vokal kanal. Bunyi pertama yang bunyi itu reverb.
Loh, MC tak lihat matikan. Ini sambil jalan. Kan waktu kalau biasanya acara kirap itu kan nggak ada MC ngomong kan. Yang ada musikal, pengantin jalan sama iringan sakso biasanya kan. Nah ini mic ini digunakan untuk musik, background. Saksonya bisa keluar, warmnya bisa keluar, low-nya bisa keluar, musiknya ini. Ya mending kalau speakernya iPhone mas, masih mending. Nah, speaker HP Cina. Ini dibilang yang ngawur tukang son yang ngawur. Padahal bukan kita yang salah. Makanya kalau ketemu yang model kayak gitu sampean bilang sama saya telepon. Nah, tak teleponnya orangnya. Ya maksud saya jangan sampai lah hal seperti itu terjadi lagi dan sering terjadi. Apalagi MC itu terkadang ngawur. Dia nggak tahu si hiburan ini pihak entertainment hiburan bawa MC sendiri, manten dari WO bawa MC sendiri. Ini nggak ada komunikasi. Tiba-tiba langsung main panggil. Mungkin untuk grup ini bisa untuk Jackson, padahal playernya nggak ada tuh, baru alatnya ditata. Dia nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi. Makanya kalau ada seperti itu udah kita berusaha tegas. Yang namanya tegas kan nggak harus kita untuk keras. Kita beritahu aja seperti itu. Kalau kita yang disalahkan, terus kita nuntut balik, mereka bisa apa? Sedangkan mereka nggak akan bisa bunyi itu tanpa lewat kita. Ya sama-sama saling bekerja sama lah, bekerja sama yang baik. Kalau memang ada seperti itu, apa susahnya ngomong? Tinggal bilang aja, Mas, saya minta tolong nanti disediakan 2 line untuk musik, 1 line untuk saksofon ya. Selesai kan udah. Paling kita tanya, mau Jackson kapan Mas? Sekarang apa nanti? Mau kita siapkan sekarang apa nanti? Paling kan cuman kayak gitu. Tapi enggak, terkadang seperti itu. Mungkin bayangan mereka itu seperti, alah cuma 2 channel. Enggak tahu 2 channel itu bisa bikin amburadul karena 2 channel itu dipakai acara sakral.